Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning everyone. How are you today? I hope you all still healthy and stay at home. Today, we are learning English chapter 2 with me, Miss Intan. Oke, pada pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu yang pertama, mengidentifikasi fungsi sosial ungkapan memberi dan meminta informasi terkait kemampuan. Lalu yang kedua, kalian dapat membedakan ungkapan yang digunakan untuk menanyakan tentang kemampuan. Lalu yang ketiga, kalian bisa menentukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan terkait kemampuan. Selain itu, kalian dapat melakukan ungkapan kemauan kebenaran untuk melakukan sesuatu dalam menggunakan bahasa Inggris. Lalu, kalian juga dapat membuat percakapan singkat sederhana yang digunakan untuk menyatakan kemauan atau kebenaran dalam menggunakan bahasa Inggris. And today we learn about expressing ability and inability. So, pembelajaran hari ini yaitu tentang expressing ability and inability, yaitu mengungkapkan kemampuan dan ketidakmampuan. Nah, untuk expressing di sini artinya yaitu mengungkapkan. Lalu ability yaitu kemampuan, and inability yaitu ketidakmampuan. Jadi, di sini kita belajar bagaimana cara mengungkapkan kalau kita bisa atau tidak bisa untuk melakukan sesuatu. Nah, bagaimana cara mengungkapkannya? Let's get started. Definition ability and inability. Ability di sini yaitu ungkapan yang digunakan untuk mengungkapkan kemampuan akan sesuatu hal. Lalu inability yaitu ungkapan yang menunjukkan ketidakmampuan akan sesuatu hal. Lalu bagaimana cara kita mengungkapkannya? Next. Oke, yang pertama kita akan mempelajari expressing ability, yaitu mengungkapkan kemampuan. Untuk mengungkapkan kemampuan dalam bahasa Inggris, kita biasanya ada 3 kata. Boleh dipilih tergantung situasinya. Yang pertama ada can, yang kedua ada could. Nah, untuk could ini, L tidak dibunyikan, jadi bacanya could. Could, ya. Lalu yang ketiga ada be able to. Nah, dari ketiga ini artinya sama, yaitu mampu atau bisa. Lah kok bisa ketiga-tiganya sama artinya? Terus kapan menggunakan can, could, and be able to? Oke. Yang can, kita menggunakan can untuk menyatakan kemampuan yang masih bisa kita lakukan hingga sekarang. Contohnya, I can swim. Saya bisa berenang. Jadi, kalau ada kolam renang, kalian bisa berenang pada saat itu. Ya, lalu yang kedua, could. Artinya juga bisa. Lalu, kapan menggunakan? Could itu past tense ya, untuk masa lampau atau masa lalu. Berarti untuk sekarang tidak bisa lagi. Contohnya, I could swim when I was 5 years old. Artinya, saya bisa berenang waktu umur saya 5 tahun. Nah, untuk berarti sekarang sudah tidak bisa lagi, ya. Nah, itu kita menggunakan could.
Lalu be able to, yang ketiga. Be able to, kapan kita menggunakan be able to? Nah, ini dia. Be able to itu serbaguna. Be able to kita gunakan untuk masa sekarang, masa lampau, dan masa depan. Jadi ketiga-tiganya bisa digunakan. Contoh kalimatnya, I'm able to swim. Saya bisa berenang. Nah, ini adalah kalimat di masa sekarang. Tahu dari mana? Dilihat dari to-be-nya. Dia menggunakan I'm. I'm ini menyatakan masa sekarang. Lalu bagaimana kalau melihat kalimat itu masa lampau? Tinggal diganti menjadi I was able to swim. Ya, lalu bagaimana caranya mengetahui masa depan? Tinggal diganti menjadi I will be able to swim. Nah, untuk can, diingat-ingat ya, untuk can itu menggunakan simple present tense. Lalu yang kedua ada could, di situ menggunakan simple past tense, ya masa lampau. Kalau can masa sekarang, ya yang sedang terjadi. Lalu kalau be able to bisa menggunakan simple present tense, ya masa sekarang, lalu simple past tense masa lampau dan future atau masa yang akan mendatang. Ada another example sentence, kalian bisa lihat di bawahnya yang can. Di situ ada contoh, I can go to market and buy vegetable. Saya bisa pergi ke pasar dan membeli sayuran. Itu ada di masa sekarang, ya. Saya bisa pergi ke pasar sekarang dan membeli sayuran. Lalu yang kedua ada you can follow me. Kamu bisa mengikutiku. Ya, di situ menunjukkan kamu bisa mengikutiku sekarang. Begitu. Lalu next ya, ada could. Di situ ada I could cook rendang. Ya, di situ saya bisa memasak rendang. Berarti dulu saya bisa memasak rendang. Ya, berarti sekarang tidak bisa. Ya. Lalu ada I could invite you to the group. Ya, seperti itu di example sentence-nya yang lain. Lalu bagaimana caranya untuk menyatakan kalau kita tidak mampu atau tidak bisa melakukan sesuatu? Nah, kita masih punya 3 kata yang sama seperti sebelumnya, yaitu cannot, could not, and not be able. Arti dari ketiganya itu masih sama, yaitu tidak bisa. Ya, tidak bisa. Untuk cannot, ya, penggunaannya itu sama seperti sebelumnya. Cannot itu menggunakan simple present tense. Nah, cannot sendiri itu biasa disingkat menjadi can. Ya. Lalu untuk could not itu sama juga, sama seperti sebelumnya, dia menggunakan simple past tense. Ya, masa lampau. Nah, could not itu juga bisa disingkat menjadi couldn't. Ya. Lalu ada not be able. Ya, dia bisa menggunakan simple present tense, simple past, and future. Nah, untuk ketiga kata ini itu sama juga seperti sebelumnya, pattern-nya. Dia menggunakan subjek terlebih dahulu, lalu cannot, could not, and not be able. Lalu setelah itu verb. Ya. Nah, di bawahnya itu ada contoh sentence, ya. The example sentence dari expression inability.
Nah, yang can contohnya you cannot fly. Ya, I cannot go to market. You cannot fly. Dia tidak bisa terbang. Ya, dia tidak bisa terbang. Lalu I cannot go to market. Saya tidak bisa pergi ke pasar. Ya, di situ juga diperhatikan patternnya. Jadi dia menggunakan subjek terlebih dahulu, lalu cannot ya atau can, lalu verb. Ya, yang kedua itu ada could not. Ya, di situ ada I could read write when I was in kindergarten. Ya, saya tidak bisa membaca dan menulis ketika TK. Mungkin sekarang dia tuh sudah SMP, jadi sudah bisa membaca dan menulis. Makanya dia menggunakan could untuk menyatakan tidak bisa di masa lalu. Ya, sama seperti di bawahnya, I could cook rendang. Jadi dia dulu tidak bisa memasak rendang, sekarang dia sudah bisa memasak rendang. Ya. Lalu ada not be able. Di sana sentence-nya, my sister was not able to win a gold medal. Ya. Artinya, my sister, saudara perempuanku, tidak bisa memenangkan medali emas. Lalu yang kedua, I was not able to win a gold medal. Ya, saya tidak bisa memenangkan medali emas. Untuk my sister itu digunakan pada masa lampau, ya. Berarti dulu saudara perempuan itu tidak bisa memenangkan medali emas. Lalu yang di bawahnya I was not able to, ya. Saya tidak akan bisa memenangkan medali emas. Itu untuk masa yang akan mendatang, berarti menggunakan future ya. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana caranya menyatakan kalau kita bisa atau tidak bisa melakukan sesuatu. Sekarang, bagaimana caranya menanyakan orang lain apakah mereka bisa atau tidak bisa melakukan sesuatu. This is the expression asking and responding. Ya. Sama seperti 3 kata sebelumnya, ada can, ada could, ada able to, ya. Untuk the expression asking and responding ini, kita bisa menanyakan dan menanggapi kemampuan mereka, menanggapi bisa atau tidak bisanya. Ya, untuk asking capability di sini kita menanyakan, can you bla bla bla, can you go to bla bla bla, are you good at bla bla bla, is he able to bla bla bla, are you able to bla bla bla, are you capable of bla bla bla, do you know how to bla bla bla, do you think you can bla bla bla, do you know anything about bla bla bla. Ya. Lalu ada responding capability, di sini menggunakan I can, kalau bisa ya, I can bla bla bla, I'm able to bla bla bla, I know how to bla bla bla, I feel capable of bla bla bla, I might be able to bla bla bla, dan seterusnya. Lalu responding disability-nya menggunakan I cannot, ya, I'm hopeless, I'm not good at blah blah blah, I have no ideas how, I have no experience of blah blah blah, dan lain sebagainya, ya. Nah, di sini mau ditambahkan penggunaan be able, ya, itu menggunakan to be. Nah, to be di sini, be-nya di sini menggunakan is, I'm, are, ya. Untuk I am, ya, itu hanya menggunakan subjeknya I, ya. Ingat-ingat, kalau I am, subjeknya menggunakan I. Lalu untuk is, itu subjeknya menggunakan she, he, it. Ingat-ingat,
Kalau is menggunakan subjek she, he, it. Lalu untuk are, ya, are itu menggunakan subjek you, we, they. Ya, you, we, they. Itu to be, untuk be able, ya. Nah, di sini Miss mencontohkan, can you speak Japanese? Ya, misalkan Miss menanyakan, lalu orang lain jika menanggapi bisa, dia menjawab, I can Japanese language, misalkan ya. Lalu, kalau tidak bisa, dia menggunakan I cannot speak Japanese. Seperti itu. To be better understanding, I want you read and compare this conversation asking and responses ability. Nadine. Hey Barry. Oh, hi. How are you doing? I'm doing alright. How about you? Not too bad. The weather is great, isn't it? Yes, it is absolutely beautiful today. I wish it was like this more frequently. Me too. So where are you going now? I'm going to meet a friend of mine of the Batam ballet training. Going to do a little dancing? Yeah, I have to perform a farewell party next week. It sounds nice. Are you capable of dancing? I'm pretty good at the dance. That's a great. Well, you better get going. You don't want to be late. I'll see you next time. Sure. Bye. Nah, pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari definition, language feature, generic structure, and the example of asking and responding ability, ya. Nah, setelah kita mempelajari itu, Miss ingin kalian membuat percakapan singkat dari keempat gambar ini, ya. Dari keempat gambar ini, kalian memilih salah satu. Di situ yang pertama ada farming, gardening ya, gardening. Lalu yang kedua ada cleaning together. Lalu yang ketiga ada reading a book. Yang keempat, watching TV with family. Ya, kalian bisa memilih salah satunya, dibuatkan percakapan seperti the example of asking and responding ability sebelumnya. Ya, silahkan dibuat tugasnya. Thank you for today. That's all from me. And then we say together hamdalah. Alhamdulillah. And then we say together kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you for today. Happy learning. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.